Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, terima kasih kalian masih setia dengan channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, seperti biasanya di sini aku akan menceritakan kisah-kisah mistis atau horor yang terjadi bahkan beredar luas di kalangan masyarakat. Seperti cerita kali ini aku akan menceritakan tentang kejadian mistis yang dikutip dari Instagram @cerita_horor_jogja. Di situ ada seorang pria yang kita sebut saja namanya adalah Pak Bagio. Halo Pak Bagio, terima kasih sudah membagikan cerita mistisnya pada kami. Oke, Pak Bagio ini adalah pensiunan PNS yang beliau mengaku bahwa ketika bekerja mendapatkan gangguan-gangguan mistis. Bagaimana keseruan cerita dari Pak Bagio? Untuk itu jangan skip video ini, tonton terus sampai selesai and check it out. Oke, kejadian mistis ini dialami oleh Pak Bagio puluhan tahun yang lalu, mengingat Pak Bagio ini adalah pensiunan PNS. Beliau mengatakan bahwa beliau kerja di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah. Katanya beliau, kebanyakan para pekerjanya ini adalah luar dari Kulon Progo, sehingga pekerja-pekerja ini atau pegawai ini biasanya memilih untuk ada yang ngontrak, ada yang ngekos dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit para pekerja ini memilih untuk PP atau pulang pergi gitu ya. Salah satunya adalah Pak Bagio. Dan di sana katanya Pak Bagio, para pekerja ini sebenarnya difasilitasi mobil antar jemput untuk mengantar dan menjemput mereka saat bekerja. Tapi lagi-lagi Pak Bagio ini memilih untuk berangkat dan pulang sendiri mengendarai kendaraan umum alias angkutan umum. Dan di situ katanya Pak Bagio, sebenarnya saat bekerja itu tidak ada kejadian apa-apa yang dialaminya, hingga pada suatu hari Pak Bagio ini merasakan kejadian mistis yang dialaminya. Pak Bagio ini biasanya bekerjanya berangkat dari pukul 5 pagi hari sampai nanti pulangnya biasanya jam 4 sore. Berhubung antara rumah dan tempat kantornya ini jauh, jadi Pak Bagio ini memilih untuk berangkat lebih awal. Bangun jam 4, beliau ini ya biasalah beberes, mandi, sholat, sarapan dulu dan membereskan perlengkapan yang untuk dibawa ke kantornya tersebut. Nah, ketika itu katanya Pak Bagio sebenarnya juga capek kerjanya karena beliau berangkat pagi pulang sore. Tapi katanya beliau, saya tidak merasa capek yang teramat dalam karena ketika saya berangkat menuju ke kantor dan pulang menuju ke rumah itu saya melewati jalan yang indah gitu, meskipun berkelok-kelok naik turun bukit gitu, tapi pemandangannya sangat indah dan bisa jadi refreshing lah katanya Pak Bagio. Jadi Pak Bagio ini tidak merasa penat dalam perjalanan karena pemandangannya yang begitu indah dan menyejukkan. Nah, ketika itu sore hari biasa ya beliau ini pulang dan menunggu angkutan umum untuk mengantarnya ke rumah gitu. Nah, di waktu itu beliau ini menunggu angkutan umum dan ternyata setelah beliau melihat angkutan umum itu ternyata masih kosong, Jadi antara belakang depan itu masih tidak ada penumpangnya kecuali Pak Bagio itu. Jadi Pak Bagio memilih dong tempatnya, oh enaknya duduk di depan saja deh samping Pak supir, karena nanti kalau mau turun atau mau keluar lebih mudah. Pak Bagio pikirnya seperti itu. Akhirnya Pak Bagio ini memilih untuk duduk di depan sebelah kirinya sopir tersebut. Dan di sini Pak Bagio memang harus sabar, karena menaiki angkutan umum itu tidak langsung duduk berangkat
pulang gitu kan, tapi harus sabar menunggu penumpang-penumpang lainnya sampai akhirnya mobil tersebut penuh. Ketika itu menunggu katanya Pak Bagio tidak terlalu lama, karena setelah itu ada beberapa penumpang lainnya yang mengikuti menaiki angkutan umum tersebut. Nah, di situ akhirnya Pak sopirnya ini melihat dong, oh ya sudah penuh kayaknya, ya udah saya antar sekarang gitu ya, saya jalan sekarang. Nah, akhirnya si sopir ini memberangkatkan itu penumpang untuk mengantarkan penumpang ke tempat tujuan masing-masing. Nah, di tengah-tengah jalan kurang lebih katanya Pak Bagio itu 10 menitan lah. Pak Bagio ini merasa ngantuk yang nggak begitu berat sih, tapi ngantuk aja gitu loh. Akhirnya beliau itu bersandar di kursi penumpang tadi ya, bersandar, dan beliau ini memejamkan matanya sejenak. Inginnya sih biar menghilangkan capek-capek gitulah. Akhirnya memejamkan mata, dan nggak tahu dari mana asalnya tiba-tiba ada sosok wanita yang sangat cantik katanya Pak Bagio ini nempel di kaca mobil. Jadi kebayangkan tadi Pak Bagio ini duduknya di depan, samping kirinya sopir, lalu ada sesosok wanita cantik itu di depan kaca, persis di depannya Pak Bagio ini. Katanya hidungnya mancung seperti orang India, lalu bibirnya ini merah merona, sambil tangan kanannya ini membawa bunga. Tapi di situ Pak Bagio tidak menyebutkan bunga apa yang dimaksud dengan Pak Bagio itu, dan di situ matanya juga berkedap-kedip gitu ya, melihat ke arah Pak Bagio. Di situ bahkan katanya Pak Bagio wanita tersebut, wanita cantik itu sambil berjoget-joget gitu loh Rek. Kebayangkan di depan mobil, nempel di depan kaca sambil goyang-goyang kayak gini, sambil membawa bunga gitu ya. Dia itu mengikuti iringan lagu yang sedang diputar oleh sopir tersebut. Kebetulan si sopir ini lagi memutar lagu-lagu Jawa katanya Pak Bagio ini. Nah, ketika itu, setelah itu sambil tersenyum gitu kan, sambil matanya berkedap-kedip, akhirnya tak lama kemudian tiba-tiba wanita cantik itu bicara sama Pak Bagio. Ayo coba tebak, ada yang bisa tebak nggak? Ngomong apa dia? Dia itu tiba-tiba bilang gini, Pak, lenggahe pindah mburi. Pak, lenggahe pindah mburi. Itu diulang-ulang sampai 3 kali berturut-turut, yang kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah Pak, duduknya pindah ke belakang. Gak tahu apa maksud dari wanita tersebut. Tak lama setelah dia seperti itu, bilang seperti itu, tak lama akhirnya dia itu pelan-pelan mundur dari kaca yang tadinya nempel nih ya di kaca, tiba-tiba mundur pelan-pelan sampai menghilang. Di situ sontaklah Pak Bagio kaget ya, yang awalnya sandaran di kursi sambil memejamkan mata, akhirnya beliau langsung tegak gitu ya, duduk tegak dan matanya terbuka sambil melirik ke kanan dan ke kiri. Dilihat, mana ya wanita tadi? Perasaan wanita tadi di depan kaca, kok tiba-tiba nggak ada ya, kok tiba-tiba menghilang ya. Beliau sempet nih mau tanya ke si sopir tersebut, kayaknya sopirnya nggak tahu, karena kalau tahu pasti heboh ya. Di situ kayaknya nggak ada yang tahu, hanya Pak Bagio lah yang melihat sosok wanita tersebut. Jadi Pak Bagio ini mengurungkan untuk bertanya ke sopir tersebut. Nah, setelah kejadian itu kan mobil masih melaju nih ya, angkutan umumnya masih melaju. Datanglah seorang wanita, kali ini manusia, bukan makhluk jadi-jadian ya. Kali ini manusia. Beliau biasalah menunggu angkutan umum, Pak gitu ya. Akhirnya si sopir itu tadi menepi ke tepi jalan. Nah, di situ tiba-tiba wanita itu nyamperin lah si Pak sopirnya. Pak, anterin saya ke jalan ini gitu ya.
tapi saya nggak mau duduk di belakang Pak, saya maunya duduk di depan gitu. Nah, mendengar perkataan itu Pak Bagio langsung gini, oh nggak apa-apa, mungkin ibunya ini lagi mabuk darat Rek kalau duduk di belakang. Jadi positive thinking aja sih Pak Bagio itu. Lalu Pak Bagio itu bilang, oh ya udah nggak apa-apa, biar saya yang duduk belakang aja Bu. Ngomongin mabuk darat, saya jadi inget loh sama temen-temen Rek, yang biasanya kalau naik angkutan umum itu jadi mabuk ya. Hai, siapa kau di sini? Oke, lanjut. Nah, singkat cerita, Pak Bagio ini duduknya pindah dong ke belakang. Nah, si wanita itu duduknya di pinggir sopir tadi. Mobil terus melaju Rek. Akhirnya jalan lagi kan mobilnya. Nah, tak tahu kenapa tiba-tiba si sopir ini jadi kebut-kebutan Rek di jalan. Mungkin lagi kejar setoran atau apa, nggak tahu ya. Tapi jalannya itu kenceng banget katanya Pak Bagio, sampai banyak beberapa penumpang itu yang protes sama si sopir. Pak, jalannya jangan terlalu kebut-kebutan, kami sabar kok untuk menanti pulang ke rumah, jadi bapaknya nggak usah kebut-kebutan di jalan gitu. Banyak loh itu yang ngingetin, tapi si sopirnya itu tetap saja tidak menggubris omongan dari penumpang-penumpangnya, jadi terus saja itu kebut-kebutan di jalan. Pada akhirnya sampailah itu di jembatan Bantar Rek. Jembatan ini adalah jembatan yang terkenal angker di daerah tersebut. Dan gak tahu kenapa ada motor yang jalan tiba-tiba itu nyelip di mobil tersebut. Sontak kaget dong si sopir itu. Lalu si sopir ini ngerem dong. Nah, di saat ngerem itu dia nggak bisa karena posisinya dia itu jalannya terlalu kencang. Jadi banting setirlah itu, tapi tetap motor itu tertabrak oleh angkutan umum yang dikendarai Pak Bagio. Meskipun sudah banting setir ya sopirnya. Nah, di situ terjadilah kecelakaan hebat antara motor sama mobil angkutan umum tersebut. Di situ sontak mengundang warga atau masyarakat sekitar untuk berbondong-bondong menuju ke lokasi tersebut, tentunya untuk menyelamatkan korban kecelakaan tersebut ya. Dan di sini tahu nggak apa yang terjadi? Kecelakaan di angkutan umum tersebut yang paling parah itu terjadi pada penumpang yang ada di depan tadi, di samping kirinya Pak sopir. Jadi tadi kan ada Pak Bagio ya, Pak Bagionya pindah ke belakang, dan yang parah itu adalah wanita tersebut, karena katanya Pak Bagio dikabarkan bahwa kakinya ini putus karena terjepit oleh pintu mobil tersebut ya. Jadi katanya kakinya putus, kepalanya juga luka yang cukup parah karena mungkin benturan, jadi banyak darah yang keluar lah. Dan posisinya penumpang yang lain itu juga lecet-lecet cedera tapi gak separah yang ada di depan tadi. Dan anehnya Pak Bagio di sini tidak mengalami luka sedikit pun. Jadi ketika dievakuasi, di sini ada yang dibawa ke poliklinik, ada yang dibawa ke rumah sakit terdekat gitu ya. Tapi Pak Bagio ini tidak ke rumah sakit karena posisinya dia tidak mengalami luka apa-apa gitu, dan memutuskan untuk pulang mengendarai mobil lainnya. Jadi beliau itu langsung pulang, dan setelah di rumah beliau ini cerita sama keluarganya, tadi aku naik angkutan umum ternyata itu kecelakaan. Nah, ceritalah itu bla 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 bla. Akhirnya keluarganya, alhamdulillah kamu harus bersyukur karena kamu masih diberi keselamatan. Nah, tetangga-tetangganya juga gitu heboh. Oh aneh ya, masa kamu itu gara-gara wanita cantik itu yang bilang sama kamu untuk pindah itu, masa kayak gitu? Seandainya kamu duduk di depan, apa yang terjadi gitu ya. Tapi kembali lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Nah, katanya Pak Bagio memang
di jembatan Bantar itu adalah jembatan yang angker. Di situ seringkali kalau orang melewati jembatan itu, mitosnya adalah harus membunyikan klakson. Nah, yang dialami Pak Sopil tadi, beliau tidak membunyikan klakson dan menaiki mobil terlalu ugal-ugalan. Dan yang kedua itu katanya masyarakat sekitar, seringkali masyarakat melihat bahwa di situ memang sering terjadi kecelakaan dan sering orang membuang kayak bunga atau kayak sesajen gitu loh Rek di tempat itu, dan bahkan kadang warga melihat ada orang yang membuang kayak kain kafan di situ. Nah, ketika itu setelah beberapa hari pasti ada orang yang kecelakaan dan meninggal di tempat. Nah, menurut kalian bagaimana? Apa kalian tahu dengan keanehan-keanehan atau keangkeran dari jembatan Bantar ini? Kalau tahu, komen di bawah ya. Oke, sekian dulu Rek video kali ini. Semoga kalian mendapatkan hikmah-hikmah dari kejadian ini. Jadi kalau kalian biasanya menumpangi kendaraan, mau kendaraan umum, darat, lautan, kalian harus tetap waspada. Jangan lupa selalu berdoa. Dan buat orang yang kecelakaan tadi, yang mengendarai motor, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Kita doakan saja ya. Oke Rek, kalau kalian suka dengan kisah mistis hari ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah mistis hari ini. Kisah-kisah mistis terupdate. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you. Bye.